Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat di dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu senantiasa menyertai kami. Pewahyuan-Mu berikan kepada setiap kami, agar kami boleh memperoleh kebenaran dan kami menjadi generasi-generasinya kebenaran. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali dengan firman Tuhan dengan satu tema, menghidupi iman. Menghidupi iman. Mengapa iman itu harus dihidupi? Apa sanksinya kalau iman itu tidak dihidupi? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan sebagai dasar pertama. Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang hidup. Kalau iman yang mati, tidak akan mungkin bisa menyelamatkan. Oleh karena itu, iman itu harus dihidupi setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Karena di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menghidupi iman? Maka, supaya iman kita akan selalu hidup, akan selalu eksis, maka iman harus dihidupi dan dipelihara sedemikian rupa. Mari kita akan belajar dengan firman Tuhan. Galatia pasal yang kedua, ayat 19, 20, dan 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging ini adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menghidupi iman kita? Bagaimana supaya hidup iman kita itu terus hidup, bertumbuh dan berbuah? Yang pertama, kita harus ingat bahwa hidup kita adalah hidup bagi Allah. Sekali lagi saya katakan, yang pertama, kita harus sadar bahwa hidup kita adalah hidup bagi Allah. Ya. Hidup kita adalah hidup bagi Allah. Dan yang kedua, kita harus sadar, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itu datangnya dari Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara itu bukan hanya sekedar menjadi manusia percaya, bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi sebagai manusia ciptaan baru. Itu terjadi hanya karena ada di dalam Kristus Yesus. Apakah di luar Kristus ada ciptaan baru? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, Alkitab mencatat, barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Oleh karena
yang ada ciptaan baru ada di dalam Kristus Yesus, maka iman kita harus dihidupi oleh firman Kristus. Hanya firman Kristus yang bisa menghidupi iman kita. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Hanya firman Kristus yang bisa menimbulkan, yang bisa menumbuhkan, yang bisa membangkitkan iman kita yang ada di dalam Kristus. Selain firman Kristus tidak akan bisa menghidupi iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, cintailah firman Kristus. Bacalah firman Kristus, dengarkanlah firman Kristus, supaya firman Kristus itu menghidupi iman kita. Saya mau beritahukan satu contoh Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara kenal yang namanya ikan hiu atau ikan paus. Ikan hiu, ikan paus ini ikan yang sangat kuat menurut kata orang. Tetapi kenapa saya bilang menurut kata orang? Karena saya tidak tahu pastinya. Karena saya belum pernah mencoba seberapa kekuatan ikan paus, seberapa kekuatan ikan hiu. Tetapi perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, sehebat-hebatnya ikan paus, sehebat-hebatnya ikan hiu, kalau itu dikeluarkan dari air dalam kurun waktu yang tidak lama, 1 hari saja, 1 jam saja, dia sudah akan kehilangan kekuatan. Mengapa? Karena dia keluar dari kodrat, dia keluar dari takdir. Mengapa? Karena kodratnya ikan hiu, kodratnya ikan paus itu ada di laut. Kalau ditaruh di air tawar saja, pasti dia akan mati. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, orang yang ada di dalam Kristus itu hanya akan bisa hidup imannya, bisa bertumbuh hanya melalui firman Kristus. Selain firman Kristus tidak akan bisa menumbuhkan iman Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan kudus, ibadah pertemuan-pertemuan kudus seperti yang dibiasakan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena di dalam ibadah ada firman Kristus yang menumbuhkan iman kita. Yang keempat, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Hidup ini adalah hidup yang sekarang. Hidup yang akan datang adalah 2 versi. Versi yang pertama, hidup yang akan datang bisa untuk generasi kita, bisa untuk anak cucu cicit kita. Dan versi yang kedua adalah hidup kekal, keselamatan abadi. Itu menjadi bagian setiap orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa hidup kita akan terus membangun iman kita, menghidupi iman kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Bangun tidur jangan lupa hidupi iman kita dengan firman Kristus. Mau tidur jangan lupa hidupi iman kita dengan firman Kristus. Dengan apa? Baca firman Tuhan, baca Alkitab, baca renungan, dengarkan renungan firman Kristus yang akan menghidupi kita. Mengapa? Karena hanya firman Kristus yang akan menghidupi iman kita. Kenapa? Karena Kristus sudah mati tergantung di kayu salib buat menyelamatkan saudara dan saya. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, sudah membenarkan saudara dan saya. Yang ketiga, dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, dia akan datang kembali untuk menjemput kita dan mengangkat kita bagi setiap kita yang memiliki iman yang hidup. Pastikan iman Bapak Ibu Saudara hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah pertolongan-Mu
terus menolong kami dan memampukan kami untuk kami senantiasa menghidupi iman kami, iman di dalam Anak Allah yang mengasihi kami, yang telah menyerahkan dirinya untuk kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan, ada hidup kekal. Kami percaya Engkau akan datang kembali, akan menjemput kami bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin imannya sudah berada di ambang kematian karena tidak dihidupi. Tuhan tolong agar tangan kuasa-Mu menolong mereka, menopang mereka, mengangkat mereka kepada satu kehidupan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.